Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumidin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan bertemu di bulan Ramadan pada tahun ini. Ini adalah merupakan karunia yang besar bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dengan sepenuh hati. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba yang patut kita teladani dalam menjalankan ibadah puasa. Insya Allah dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat kita menjalani ibadah puasa, maka puasa kita pasti puasa yang sempurna, dan hanya puasa yang sempurna yang bisa membentengi diri kita dari dosa. Dan kebetulan para pemirsa yang budiman, tema yang diberikan pada kami saat ini adalah puasa sebagai benteng diri dari dosa. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis akhrajahu Ahmad wa Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah. Puasa adalah perisai. Artinya puasa adalah perisai dari dosa. Puasa adalah perisai dari panasnya api neraka. Memang puasa ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kenapa dikatakan puasa itu sangat istimewa? Karena ibadah puasa dikenal dalam seluruh ajaran para nabi. Bukan hanya sekedar seluruh ajaran para nabi, bahkan agama kepercayaan, agama non-samawi, atau komunitas tertentu pada masyarakat mengenal adanya puasa ini. Tentu ada suatu rahasia yang sangat besar dalam ibadah puasa, dan kita perlu menggali rahasia besar itu. Dan di antara rahasia besar dalam ibadah puasa adalah puasa merupakan wasilah untuk kita berkoneksi dengan ghaibat, atau berkoneksi dengan yang maha kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan tema bahwa puasa adalah benteng dari dosa, maka ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, bahwa puasa jika ingin benar-benar menjadi benteng diri dari dosa, ada dua hal. Pertama, puasa secara syariat, kan itu ya. Yang kedua adalah puasa secara spiritual. Puasa secara syariat berarti adalah seluruh anggota tubuh kita, bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Kalau sekedar tidak makan dan tidak minum, anak kecil pun bisa. Bukan hanya sekedar anak kecil, tapi bisa dikatakan hampir semua orang bisa melakukannya jika puasa itu hanya dilihat dari sisi sekedar makan dan minum. Tapi agar puasa itu betul-betul menjadi perisai
tentu ada banyak hal yang harus dilakukan, yaitu puasa syariat secara utuh. Sebagaimana saya katakan tadi, tidak makan dan tidak minum, dan seluruh anggota tubuh kita juga harus puasa. Baru bisa nanti menjadi perisai. Lisan kita harus puasa, mata kita harus puasa, mulut kita harus puasa, hidung kita harus puasa, telinga kita harus puasa, tangan kita harus puasa, kaki kita harus puasa. Puasa dari apa? Mata kita puasa dari melihat hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Telinga kita harus puasa dari apa? Dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Lisan kita harus puasa dari apa? Dari hal-hal yang menyebabkan kita semakin akan menghadirkan dosa pada diri kita. Tangan kita juga puasa dari apa? Dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Begitu juga kaki kita harus puasa. Artinya kaki kita harus melangkah kepada hal-hal yang disukai oleh Allah, kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah puasa spiritual. Puasa spiritual ini tidak kenal waktu, gitu ya. Dia akan memiliki masa yang lebih lama, dan ini harus menjadi sesuatu yang harus dijaga oleh setiap muslim. Apa yang harus dijaga oleh setiap muslim adalah puasa spiritual, yaitu puasa yang tidak pernah mengenal waktu. Puasa dari apa? Puasa spiritual itu adalah rohania, kita harus puasa. Puasa dari apa? Puasa dari seluruh nafsu, seluruh penyakit hati. Apa itu nafsu? Nafsu sederhananya adalah seluruh keinginan yang ada kaitannya dengan dunia. Atau apa itu nafsu? Seluruh emosi yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam diri kita, dan itu menguasai rohania kita, sehingga kita menjadi manusia yang tidak sehat. Manusia pembenci pasti akan melakukan dosa. Manusia iri pasti akan melakukan dosa. Manusia yang penuh dengan dendam pasti akan melakukan dosa. Manusia yang pemarah pasti akan melakukan dosa. Manusia yang mudah emosional pasti akan melakukan dosa. Kenapa ini terjadi? Karena tidak melakukan puasa spiritual, yaitu secara rohani dia harus puasa dari segala hal yang menjerumuskan dia untuk atau akan menjadi orang yang berbuat dosa. Dan ini tentu ada caranya, kan itu ya. Sebenarnya caranya kalau dijelaskan akan sangat panjang lebar, tapi sederhana saja akan saya sampaikan. Sebenarnya cukup menyadari apa yang bergejolak di dalam hati kita, kemudian cukup memperhatikan apa yang bergejolak dalam hati kita, terima semua yang bergejolak itu, nanti akan sirna dengan sendirinya. Kenapa akan sirna dengan sendirinya? Karena sebenarnya seluruh bentuk emosi, seluruh bentuk pikiran yang tidak baik itu kalau saya mengatakan adalah sebuah tamu atau sebuah orang yang menggoda. Dia akan datang dan kemudian berlalu begitu saja. Dan rumus yang paling mujarab untuk melakukan itu adalah fokus pada Allah atau zikir kepada Allah dalam setiap aktivitas dan gerak langkah kita. Apalagi dalam setiap nafas kita selalu berzikir kepada Allah, itu secara otomatis akan mengabaikan seluruh tamu yang akan menjadi penggoda diri kita, yaitu yang berupa nafsu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika itu bisa kita lakukan, maka benar-benar puasa kita akan menjadi benteng dari segala perbuatan dosa. Para permisah yang budiman, apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.